warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Pratiwi, Eskap Nurse Enkep, yang sehari-hari bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan konsep, aplikasi, dan menu referencing system yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa keperawatan. Konsep, aplikasi, dan menu referencing system. Adapun tujuan umum yaitu mahasiswa mampu menggunakan berbagai aplikasi penunjang dalam penulisan publikasi ilmiah terkait tren dan isu keperawatan atau evidence-based practice in nursing. Adapun tujuan khusus yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan manfaat penggunaan referencing system. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis referencing system yang dapat digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan cara menggunakan referencing system, dalam hal ini menggunakan Mendeley. Mengapa ya kita harus memberikan sumber, referensi, atau rujukan, memberitahukan sumber informasi atau gagasan yang telah dipergunakan dalam tulisan Anda? Referensi merupakan kombinasi sitasi pada teks dan entry bibliografisnya pada daftar pustaka. Pengutipan sumber adalah cara terstandarisasi untuk memberikan sumber informasi dan sumber ide yang digunakan dalam tulisan ilmiah kita dan yang memudahkan identifikasi sumber. Nah, pengutipan sumber itu penting ya untuk menghindari plagiarisme, juga untuk mengecek kebenaran pengutipan serta untuk memudahkan pembaca mengerti apa yang kita tulis, serta untuk lebih memahami karya yang dikutip. Nah, adapun alasan membuat kutipan atau mengutip atau memberikan sumber ya pada penulisan ilmiah kita biasanya bagi mahasiswa di akademik, yaitu satu, penulis harus memberitahu bahwa ada beberapa bagian dari tulisannya yang merupakan ide atau karya orang lain, sehingga nantinya tidak dikatakan sebagai plagiarisme. Kemudian yang kedua, ide dan informasi yang diambil dari karya tulisan lain akan mendukung pernyataan atau argumen yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, pembaca bisa jadi ingin mengetahui atau memeriksa atau cross-check karya asli dan membacanya langsung, sehingga memudahkan untuk mencari jejak dan detail dari buku atau karya yang dikutip. Ide atau kata-kata ya itu biasanya diproduksi oleh orang lain melalui berbagai media yang ada informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, itu juga menjadi alasan mengapa harus membuat kutipan. Kemudian alasan yang berikutnya, ketika mengcopy kata yang unik atau sama persis, kemudian alasan berikutnya, ketika memproduksi ulang materi visual dan untuk pemikiran atau pendapat diperlukan dukungan ilmiah untuk memperkuat argumen kita, yang di sini pasti dibutuhkan sumber. Nah, ada beberapa ya istilah penting yang harus dipahami ya. Yang pertama itu adalah bibliografi ya. Kemudian yang kedua adalah kutipan ya, dan
kutipan ini ada yang langsung ya dan ada yang tidak langsung ya. Kemudian yang ketiga adalah daftar pustaka, meliputi daftar buku, artikel, atau informasi lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada footnote atau catatan kaki, di mana catatan kaki ya di bagian bawah halaman tulisan ya ditemukannya dan sumber dari kutipan yang ada ditulis. Dalam Harvard System, footnote bisa digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan ke teks utama. Nah, kemudian ada istilahnya endnotes atau catatan akhir ya. Biasanya sistem penulisan kutipan di akhir kalimat ya. Bisa dilihat dari gambar yang ada di slide ya sebelah kanan. Kemudian ada kutipan atau in-text reference ya, merupakan kutipan yang berada dalam teks dari esai atau laporan ilmiah. Nah, terdapat kurang lebih ratusan ya gaya sitasi atau referensi yang harus Anda pilih ketika mengutip sumber-sumber bahan penelitian. Disiplin akademik yang berbeda memiliki prioritas berbeda tentang apa yang penting bagi pembaca karya akademik. Nah, penerbit ya mempunyai aturan yang berbeda tentang sitasi sumber atau sitasi untuk sumber publikasi ya. Nah, bisa dilihat ya pada slide ya ada beberapa gaya atau style sitasi yang sering digunakan ya. Misalnya kalau yang biasa digunakan ya mungkin untuk sehari-hari tugas Anda di perkuliahan ada menggunakan apa ya atau American Psychological Association ya, kemudian ada AMA, American Medical Association ya, atau Vancouver ya. Jadi dosen ya biasanya membuat sistematika penulisan, salah satunya menuliskan referensinya, stylenya misalnya menggunakan Vancouver ya. Jadi untuk bidang-bidang kesehatan ya biasanya menggunakan apa ya atau Vancouver ya. Kadang juga bisa menggunakan IEEE ini ya, Institute of Electrical and Electronics Engineers ya. Nah, jadi biasanya disesuaikan dengan yang diminta ya. Nah, beberapa gaya atau style sitasi yang sering digunakan biasanya ya setiap disiplin ilmu itu menggunakan gaya sitasi yang lazim digunakan dalam komunitasnya. Pemberlakuan penggunaan satu standar untuk satu universitas itu tidak mungkin ya untuk dilakukan. Sehingga setiap departemen atau prodi biasanya menetapkan penggunaan satu standar tertentu. Dan jika tidak ada ketentuan dari departemen, maka penulis dapat memilih sendiri standar yang akan digunakan. Nah, kemudian terkait dengan sumber pustaka, itu harus memenuhi 3 kriteria ya. Yang pertama adalah primer ya, kriteria primer yaitu hasil-hasil penelitian khususnya yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Kemudian ada kriteria mutakhir ya, pada dasarnya yang terbit 10 tahun terakhir, namun untuk bidang ilmu tertentu bahkan bisa saja 1 sampai 5 tahun terakhir. Kemudian kriteria relevan yang terkait langsung dengan topik ya. Nah, kemudian kita beranjak ke software bibliografi ya. Jadi mungkin di sini ada yang sudah aware, ada yang pernah menginstal atau yang sudah familiar menggunakan software bibliografi yang tentunya sangat bermanfaat atau sangat memudahkan kita ya dalam melakukan pengutipan ya dan juga menuliskan sumber referensinya di daftar pustaka. Jadi by machines ya sehingga tidak perlu manual ya. Jadi word processors ya sudah banyak ya yang dilengkapi dengan penyusunan bibliografi. Nah, banyak software khusus untuk bibliografi baik yang open source ya maupun yang komersial. Misalnya ada Mendeley, EndNote, Reference Manager, BitDash ya atau Papyrus. Nah, misalnya ya yang sering digunakan yang mudah tapi berbayar itu biasanya EndNote. Tapi yang gratis ya itu ada juga yaitu Mendeley dan
Zotero. Nah, browser extensions atau plugin yang memungkinkan integrasi dan otomatisasi proses citasi online ya dan memiliki fasilitas browsing, selecting, citation atau citing ya and listing ya. Nah, apa sih manfaat dari aplikasi citasi? Yang jelas pasti memudahkan ya dalam penulisan ilmiah. Kemudian yang kedua, menghindari plagiarisme dan yang ketiga, memaksimalkan database jurnal ya. Nah, kemudian ya salah satu dari reference manager ya yang sangat atau yang sering digunakan ya itu adalah Mendeley ya. Mungkin ada yang tahu ya di sini Mendeley. Oh iya yang itu. Ah ya, itu Mendeley adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan ya citations and reference manager ya ke dalam sebuah jejaring sosial dan dapat melakukan sharing data penelitian di seluruh dunia. Aplikasi Mendeley merupakan cara praktis ya dan cukup mudah untuk digunakan dalam citasi dan mengelola reference. Sehingga aplikasi Mendeley merupakan aplikasi dan kebutuhan utama pada universitas dan lembaga penerbitan jurnal untuk menyusun pengutipan karya ilmiah dan penyusunan daftar pustaka. Nah, aplikasi Mendeley ini sudah bekerja sama ya dengan sejumlah penerbit jurnal nasional dan merupakan rekomendasi jurnal internasional. Jadi biasanya misalnya Anda memasukkan ya artikel ke jurnal internasional bereputasi. Kalau Anda pakai manual itu akan terlihat ya di file Word yang Anda kirim sehingga pasti dikembalikan dan minta ya menggunakan reference manager ya. Nah, jadi apa ya manfaat ya dari aplikasi Mendeley ya? Manfaat aplikasi Mendeley yaitu satu ya, membuat citasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Yang kedua, penulisan citasi dalam teks dan pencantuman literatur yang diikuti atau yang dikutip ya di secara otomatis dalam daftar pustaka. Karya ilmiah yang diupload di Mendeley secara otomatis diurutkan menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit. Jadi tidak perlu manual ya, sangat mudah ya. Kemudian yang berikutnya manfaatnya yaitu dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi seluruh jurnal atau buku atau program yang mengandung kata kunci yang sering dicari. Kemudian manfaat berikutnya yaitu setiap file yang ditambahkan dalam program Mendeley itu dapat diketahui detailnya secara lengkap tanpa berisi ya antara lain tipe file ya, judul, penulis, tahun, volume, halaman, abstrak, URL asal, dan sebagainya. Dan dapat kita edit sesuai dengan keinginan dari penulis. Nah, manfaat yang berikutnya yaitu terhubung secara online dengan website yang dapat disinkronisasi dengan file yang ada di komputer dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal ada internet ya. Jadi koneksi internetnya memang harus stabil. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya, dengan fasilitas dari web importer, kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduhnya ya. Wah, jadi sangat ini sekali ya, mudah ya. Oke. Kemudian ya, fitur ya andalan ya dari Mendeley ya itu dapat berjalan pada Microsoft Windows, Mac ataupun Linux. Nah, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis, backup dan sinkronisasi data dari berbagai komputer ya dari beberapa komputer dengan akun online itu juga dapat dilakukan. PDF viewers ya dengan kemampuan anotasi dan highlighting dan import dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal misalnya PubMed, Google Scholar ya dan lain-lain itu juga sebagai salah satu andalan dari aplikasi Mendeley ini.
Kemudian andalan yang lainnya yaitu integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Kemudian juga andalan atau fitur andalan lainnya yaitu memiliki fitur jejaring sosial, memiliki free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup, dan memiliki pengaturan dan manajemen file hasil download sangat mudah dilakukan dengan drag and drop, sehingga terasa sangat user friendly. Nah, adapun interface aplikasi Mendeley Desktop ya terdiri atas 3 bagian. Ya, yang pertama yaitu kolom sebelah kiri ada left panel ya yang menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang kita miliki. Kemudian kolom tengah atau central panel dipergunakan untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri. Kemudian ada kolom sebelah kanan atau right panel diperlukan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah. Sedangkan toolbar berisi ikon untuk tugas-tugas yang bersifat umum, sehingga menambah dan menghapus dokumen, melakukan sinkronisasi dan sebagainya dengan mudah. Kita juga dapat melakukan drag and drop maupun right click. Ya, jadi tampilan Mendeley seperti yang ada di layar ini ya, jika sudah terinstall di PC Anda masing-masing ya. Nah, proses instalasi Mendeley ya secara umum ini sangat mudah ya, karena instalasi Mendeley ini ya cukup kita klik 2 kali file Mendeley Desktop ya yang telah di-download di mendeley.com. Selanjutnya akan muncul kotak dialog setup wizard, lalu pilih next ya. Kemudian muncul ya tampilan ya berikut ya seperti gambar di slide. Nah, kita cukup klik next dan kita klik I agree ya jika setuju dengan license agreement yang diberikan oleh Mendeley. Nah, berikut ya merupakan tombol untuk agree tadi, I agree ya. Kemudian ya untuk klik browse ya, setelah kita klik I agree, kita kemudian lanjutkan dengan berikutnya adalah laman untuk klik browse ya untuk menyesuaikan di folder aplikasi Mendeley yang akan dipasang. Lalu kita klik next untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Nah, kemudian hasil akhirnya ya adalah antarmuka atau interface Mendeley ya berupa tampilan berikut ya yang ada pada layar. Jadi kotak merah itu nantinya kita langsung klik install. Nah, setelah kita klik install ya, maka ya akan dilakukan ekstrak Mendeley Desktop ya, sehingga kita cukup menunggu proses instalasi sampai penuh hingga 100%. Nah, kemudian setelah selesai terinstall, kemudian akan muncul tampilan dialog ya seperti pada layar ya. Jadi kita perlu melakukan centang pada Run Mendeley Desktop dan klik Finish untuk menyempurnakan proses instalasi. Nah, sampai di sini proses instalasi Mendeley dianggap telah selesai. Nah, ketika ya sudah selesai, maka kita dapat mendapatkan notifikasi ya dari email ya yang kita masukkan, yang perlu kita masukkan ketika melakukan registrasi. Jadi ini tampilan setelah diinstal, kita perlu melakukan register ya atau registrasi ya ke laman Mendeley-nya. Pastikan internetnya terkoneksi ya sehingga nantinya Anda ya dapat membuka atau menggunakan fitur-fitur Mendeley setelah Anda melakukan registrasi ya. Baik, jadi demikian ya informasi berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat Anda gunakan ya.
Dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi Anda ya. Mudah-mudahan ya Anda tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda sehari-hari ya. Terima kasih dan salam sehat untuk semua.